Mahkamah Agung yang menganulir hukuman mati pemilik pabrik narkotika Hengki Gunawan terus memicu kontroversi, bahkan kritik keras dari pakar hukum. Dalam putusan PK itu, Majelis Hakim yang diketuai Imron Anwari dengan anggota Ahmad Yamani dan Nyakfa, hukuman mati Hengki diubah hanya menjadi 15 tahun penjara. Majelis beralasan hukuman mati melanggar konstitusi yakni pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sejumlah pihak mempertanyakan alasan Majelis Hakim Agung yang menolak hukuman mati karena melanggar konstitusi dan HAM. Alasan tersebut dianggap sebagai hal yang dibuat-buat. Putusan Majelis Hakim dinilai tidak konsisten karena dalam PK kasus gembong narkotika Okwu Dili Ayotanze, dua anggota Majelis Hakim yang sama yakni Imron Anwari dan Ahmad Yamani justru tetap memvonis Okwu Dili dengan hukuman mati. Dalam kasus pabrik ekstasi di Tangerang dengan terdakwa Nicholas Garnik Geradus dan Serge Areski Atlaufi, Hakim Imron justru mengubah hukuman seumur hidup menjadi hukuman mati. Putusan yang memangkas hukuman mati menjadi hanya 15 tahun juga mengundang kecurigaan. Jika peduli pada HAM, kenapa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan juga nasib para korban akibat dampak dahsyat dari narkoba atau menjatuhkan hukuman seumur hidup? Dari dokumen yang kami peroleh, terlihat adanya kebimbangan dalam usulan putusan para Hakim Agung untuk kasus Hengki. Hakim Imron dan Yamani sempat mengubah jumlah vonis dari 16 menjadi 15 tahun dan dari 15 menjadi 12 tahun. Kebimbangan dalam menentukan jumlah hukuman ini tentunya juga menimbulkan pertanyaan soal integritas para Hakim Agung tersebut. Majelis Kehormatan Hakim telah merekomendasikan salah satu anggota Majelis Hakim kasus PK Hengki, yakni Ahmad Yamani, agar diberhentikan secara tidak hormat. Tim Liputan RCTI melaporkan.